Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Molinda Nuraksya dengan NIM F0271241012. Di sini saya akan menjelaskan model Information Search Process atau proses pencarian informasi dari Carol Kuhltau tahun 1985. Nah, di gambar tersebut membagi proses pencarian informasi menjadi 6 tahap utama dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, perasaan afektif. Yang kedua, pikiran kognitif. Yang ketiga, tindakan fisik. Berikut adalah penjelasan rincinya. Yang pertama, tahap initiation atau inisiasi. Ini adalah tahap awal ketika seseorang menyadari adanya kebutuhan akan informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, di poin pertama, perasaan, kita akan muncul perasaan ketidakpastian. Di poin kedua, pikiran, pemikiran masih bersifat samar mengenai apa yang harus dilakukan atau dicari. Nah, yang ketiga, poin tindakan, mulai melakukan pencarian informasi yang relevan secara umum. Kemudian yang tahap kedua, yaitu seleksi. Pada tahap ini, seseorang mulai memilih topik atau pendekatan umum untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Nah, di poin pertama perasaan seleksi ini, muncul rasa optimisme setelah berhasil mengidentifikasi area yang akan diteliti. Nah, yang kedua, poin kedua pikiran, masih cenderung samar, namun mulai terarah pada pemilihan subjek. Yang ketiga, poin tindakan, melanjutkan pencarian informasi yang relevan dan mulai melakukan eksplorasi awal. Kemudian tahap yang ketiga, yaitu exploration atau eksplorasi. Tahap ini seringkali dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam proses pencarian informasi. Nah, di poin pertama tahap eksplorasi perasaan ini mengalami kebingungan, frustasi, dan keraguan karena banyaknya informasi yang tidak konsisten atau terlalu luas. Kemudian, yang kedua poinnya, pikiran masih dalam proses transisi dari samar menuju fokus. Kemudian, poin ketiga, tindakan, terus mencari informasi yang relevan dan melakukan eksplorasi mendalam untuk memahami topik. Kemudian tahap keempat itu ada formulasi. Ini adalah titik balik dalam proses pencarian di mana seseorang mulai membentuk perspektif atau fokus yang jelas dari informasi yang telah dikumpulkan. Poin pertama, perasaan pada tahap formulasi ini munculnya kejelasan. Kemudian, poin kedua, pikiran, menjadi terfokus. Ini adalah tahap krusial di mana arah penelitian menjadi jelas. Yang terakhir, poin tindakan, transisi dari mencari informasi umum ke informasi yang lebih spesifik. Nah, kemudian ada tahap kelima, yaitu koleksi. Setelah memiliki fokus yang jelas, pencarian informasi menjadi lebih efektif dan efisien. Poin pertama dari tahap koleksi ini, perasaan, muncul rasa percaya diri dan perasaan memiliki arah yang benar. Poin kedua, pikiran, terjadi peningkatan minat terhadap topik yang sedang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, poin tindakan, mencari informasi yang tepat atau relevan dan mulai melakukan pendokumentasian. Yang terakhir, tahap presentasi, tahap akhir di mana proses pencarian selesai dan hasilnya siap untuk dipresentasikan atau digunakan. Nah, di tahap ini, poin pertama perasaan, yaitu muncul rasa puas jika sesuai harapan, atau kecewa jika proses tidak berjalan lancar atau hasil kurang maksimal. Yang kedua, poin pikiran, fokus sudah lengkap dan minat
telah mencapai puncaknya untuk penyelesaian tugas. Yang ketiga, tindakan menyelesaikan pengumpulan informasi dan dokumentasi untuk disajikan. Jadi, di sini kesimpulannya, yang pertama, transisi pikiran, alurnya bergerak dari kondisi samar di awal menuju kondisi terfokus setelah melewati tahap formulasi. Nah, yang kedua ini ada perubahan tindakan. Terjadi pergeseran dari sekadar mencari informasi yang relevan menjadi mencari informasi yang tepat sasaran atau lebih spesifik. Nah, yang ketiga, dinamika emosi. Proses ini mengakui bahwa pencarian informasi bukan hanya soal teknis, tapi juga rasa frustasi atau melibatkan gejolak emosi di tengah proses eksplorasi sebelum mencapai kejelasan. Berakhir sudah penjelasan saya mengenai model proses pencarian informasi dari Carol Kuhltau ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.